Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Pekerja Kampus. Lewat channel ini, kita akan berdiskusi mengenai teknik menulis dan isu pembangunan terkini. Bersama saya, Hardian. Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Pekerja Kampus, khususnya pada program kelas menulis episode pertama. Sebelumnya, akan saya jelaskan apa sih tujuan dan maksud dari program ini. Program menulis ini sebenarnya nanti kita di sini akan mendiskusikan mengenai berbagai teknik menulis dasar yang dapat teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan akademik sehari-hari. Kayak apa saja sih contohnya? Kayak pertama nanti teman-teman bisa di sini kita akan belajar bagaimana cara mencari buku atau literatur internasional secara gratis, teman-teman tidak perlu membayar. Terus bagaimana teman-teman setelah dapat buku atau literatur internasional itu kita akan membacanya. Bagaimana cara membacanya, nggak pakai cara kuno yang harus membaca satu persatu, tapi kita akan membaca secara cepat sekitar 15-30 menit. Teman-teman nanti kan bisa menguasai isinya, hingga nanti kita akan membuat essay, dan paling detail adalah kita akan membuat belajar bersama-sama tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat yang enak dan mudah untuk dibaca atau memadai untuk diterima oleh masyarakat kayak gitu. Nah, kita mulai di episode pertama ini. Kita akan memulainya dengan mengenal yaitu sebuah karya tulis paling dasar, yaitu adalah essay pendek kayak gitu, atau orang-orang bisa menyebutnya essay 5 paragraf kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah karya tulis paling dasar yang nantinya itu bisa digunakan atau dikembangkan menjadi lebih kompleks, menjadi karya tulis yang lebih besar, lebih memadai seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi hingga buku. Nanti ketika teman-teman sudah bisa menguasai ini, insya Allah saya yakin teman-teman bisa akan mengembangkan penelitian-penelitian, riset-riset atau karya tulis lainnya dengan lebih mudah kayak gitu. Oke, mari kita mulai. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat bergabung dalam episode pertama kelas menulis channel Pekerja Kampus. Oke, dalam momen kali ini kita akan mendiskusikan mengenai hal yang paling dasar untuk kelas menulis ini. Ini adalah membuat atau mengenal essay terlebih dahulu. Lalu apa itu essay? Essay ini nanti kita langsung aja fokus ke intinya. Itu adalah mengacu pada sebuah tulisan ilmiah yang berisi teori, data, atau fakta. Nah, inilah yang membedakan essay sama tulisan-tulisan lain kayak novel atau cerpen dan lain sebagainya. Umumnya novel dan cerpen itu tidak dilengkapi dengan teori, meskipun ada data di sana sini ya, atau fakta di sana sini, tapi nggak ada teori. Nah, oleh karena itu inilah yang membedakan essay nanti. Terus apalagi sih keistimewaan essay dari tulisan lainnya atau karya tulis lainnya? Itu adalah yang kedua, dia itu memiliki posisi yang jelas. Maksudnya posisi yang jelas seperti apa? Setiap essay itu kalau kita baca, nanti kita akan memahami bahwa si penulis ini itu punya apa ya, kayak dia itu menilai masalah ini tuh begini kayak gitu. Misalkan ketika melihat kecelakaan, terus si penulis ini mungkin teman-teman tempo lalu tahu ya tentang kecelakaan yang terjadi di Kalimantan, tentang ada sopir truk yang menabrak banyak orang. Nah, ada banyak pendapat di sana. Kalau kita ibaratkan essay itu kayak pendapatnya orang-orang kayak gitu. Setiap orang memiliki cara pandang mereka masing-masing melihat masalah. Ada yang menyalahkan sopir truknya karena sudah tahu sopir truknya itu remnya blong, tapi kenapa masih dibawa kayak gitu. Terus ada juga yang menyalahkan sopir truknya karena kenapa tidak lari ke daerah yang kosong, justru malah menabrak orang-orang yang lain sehingga menimbulkan banyak korban jiwa kayak gitu. Terus ada juga yang menyalahkan perusahaannya. Lalu sudah tahu truknya milik perusahaan itu remnya blong, kenapa kok tetap sopirnya disuruh berangkat? Nah, itulah essay ya kayak gitu ya. Jadi kan setiap orang punya pandangan kayak gitu ya. Nah, essay itu nanti kayak gitu modelnya. Jadi dia selalu ada bagaimana setiap orang ini melihat masing-masing masalah kayak gitu teman-teman. Jadi nanti satu dengan yang lain essay itu bisa istilahnya berbincang ya, bisa saling mendebat, bisa saling mendukung atau saling memperkuat dan lain sebagainya gitu. Ketika sebuah essay itu tidak ada posisinya atau tidak punya pandangan atau tidak punya istilahnya argumen, kita nanti membahasnya itu, maka bisa dibilang itu adalah bukan essay gitu teman-teman. Atau itu bisa jadi masuk nanti ke tulisan deskriptif belaka.
Nah, tentunya teman-teman di sini mahasiswa, saya yakin tidak lagi tulisannya itu mengarah pada deskriptif. Untuk deskriptif itu adalah jenjang kita yang sebelumnya seperti SD, SMP, SMA kayak gitu. Untuk kuliah kita mulai menggunakan IC, yaitu sesuatu yang ada pandangannya, ada sudut pandangnya kayak gitu. Tidak lagi cuma menjelaskan bahwa terjadi kecelakaan di Kalimantan dan lain sebagainya, itu enggak. Tapi teman-teman harus mulai menunjukkan analisisnya kayak gitu. Itulah yang membuat nanti teman-teman berharga, menunjukkan bahwa ini orang anak ini cerdas karena dia mampu menunjukkan masalahnya kayak gini-gini, alasannya ini, gitu. Oke, terus yang ketiga poin di sini adalah IC itu selalu mempunyai struktur yang jelas, teman-teman. Nggak beda sama novel ya, saya menjelaskan lagi. Novel atau cerita pendek atau cerita karangan ya gitu. IC ini sangat jelas alurnya, yaitu adalah yang pertama dia itu selalu memiliki pengantar. Pengantar nanti isinya apa kita akan bahas selanjutnya. Terus nanti yang kedua itu punya isi. Terus yang ketiga yang paling penting itu adalah penutup. Jadi kayak pendahuluan, kalau teman-teman sering tahu lihat banyak formatnya adalah pendahuluan, isi sama kesimpulan kayak gitu. Nah, pengantar di sini nanti tentunya adalah mengantarkan bagaimana masalah itu nanti dibahas atau bagaimana pandangan teman-teman. Terus isi, nah di sini adalah poin pentingnya isi. Di sini nanti berisi tentang bagaimana teman-teman menggunakan teori dan data untuk menganalisis masalah tersebut. Terus nanti di akhir adalah ditutup dengan sebuah kesimpulan seperti itu. Itu ya, inilah yang membedakan isi dengan beberapa karangan biasa atau karangan deskriptif atau tulisan deskriptif atau tulisan cerpen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mulai hari ini karena teman-teman sudah mengenal IC, maka harapannya ke depan teman-teman harus menggunakan ini untuk menulis karya-karya tulis ilmiah. Memang bisa Mas kita menggunakan IC untuk mengembangkan karya tulis ilmiah lain ya gitu. IC ini umumnya kan cerita tulisan pendek ya. Dia berkisar sampai 250 kata. Kalau teman-teman pernah mengikuti tes-tes bahasa Inggris, sampai nanti ada yang 4.000-an kata kayak gitu kalau teman-teman pernah membaca tulisan panjang di website-website yang membahas tentang masalah-masalah kayak gitu ya. Nah, akan tetapi bukan berarti IC ya udah cuma segitu toh. Sebenarnya IC ini itu bisa kita jadikan dasar untuk mengembangkan karya tulis yang lebih besar lagi kayak gitu teman-teman. Atau kita bisa membilang bahwa IC ini IC pendek, kita lebih fokusnya di sini, nanti kita akan belajar membuat IC pendek ya. Itu adalah semacam prototipe karya tulis ilmiah yang lebih panjang. Teman-teman bisa buat karya tulis ilmiah KTI atau makalah yang biasanya teman-teman lombakan di PKM, itu program kreativitas mahasiswa. Kita bisa memulainya dengan membuat IC terlebih dahulu, atau bahkan nanti teman-teman ketika nyusun skripsi, tesis dan studi itu sama semuanya. Kita bisa menggunakan IC ini sebagai dasar awalan gitu. Terus artikel jurnal juga demikian, bahkan buku yang tebal itu juga bisa nanti kita buat dari sebuah IC. Kita awali dengan membuat sebuah IC pendek kayak gitu. Bisa jadi kalau teman-teman sudah bisa atau berhasil membuat sebuah IC pendek, itu nanti akan menyusul keberhasilan teman-teman menyusun karya ilmiah yang lain kayak gitu. Gampangnya ini yang paling dasar ya teman-teman. Ini yang paling dasar. Ketika teman-teman udah bisa yang dasar, berarti nanti yang lainnya nanti teman-teman tinggal pengembangan seperti itu. Oke. Sebenarnya berapa pendek sih yang akan kita buat dalam kali ini IC ini berkisar bisa sekitar 250 sampai 400 atau 500-an kata kayak gitu teman-teman. Contoh sederhananya nanti kayak gini, semoga teman-teman bisa kelihatan. Nah, ini adalah salah satu contoh IC tentang kesejahteraan dan pariwisata. Teman-teman bisa lihat ya, semoga bisa lihat, bisa dibaca. Nah, teman-teman nanti yang akan kalian bikin adalah modelnya kayak gini. Nah, orang-orang biasanya menyebut ini sebagai IC 5 paragraf kayak gitu. Teman-teman nanti kalau memang punya berkesempatan untuk tes bahasa Inggris, lebih tepatnya adalah tes IELTS kayak gitu, teman-teman akan menemui IC ini di tes kedua IELTS. Nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah IC sekitar 250 kata. Nah, modelnya itu kayak gini teman-teman. Ini adalah IC pendek atau IC 5 paragraf.
Kenapa namanya isi 5 paragraf? Ya karena ya cuma 5 paragraf itu teman-teman, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Lalu kenapa harus 5 paragraf? Nah, 5 paragraf ini itu memiliki perannya masing-masing dalam isi ini. Pak, teman-teman bisa lihat nanti ada di paragraf pertama, nanti kita bedah selanjutnya. Ada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan ini keempat sampai ini ya, 3, 4, ini sampai 5. Terus ada latar belakangnya kayak gitu. Nah, kayak gini nanti harapannya teman-teman, yang teman-teman harus buat itu modelnya kayak gini. Nah, mari kita mulai membedah isi ini. Seperti yang saya bilang tadi, isi ini terdiri dari 5 paragraf dan jumlahnya ya kita bisa buat 250 kata lah untuk latihan kayak gitu. Dan waktunya kita umumnya orang membuatnya itu sekitar 40 menit ya gitu, tidak lebih tidak kurang. Biasanya kurang, tapi jangan sampai lebih, karena kalau lebih nanti udah kemana-mana. Orang mungkin akan teman-teman mungkin akan langsung bingung, bagaimana mas dengan waktu sependek itu kok kita nanti bisa membuat isi 250 kata yang padat dan juga banyak istilahnya sudah strukturnya jelas, teori dan faktanya kayak gitu. Nah, kita mulai dulu dari dasarnya. Pertama kita akan mulai dari kita akan membagi cara menulis isi ini menjadi 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah momen pra menulis atau sebelum menulis. Gimana sih kita bisa menulis isi tadi sebelum kita bisa menulis sampai sana? Ada beberapa langkah yang perlu kita mulai. Ini adalah momen pra penulisan. Di sini nanti teman-teman menghabiskan sekitar 60% waktu pekerjaan itu untuk menyusun ini. Nah, momen ini tuh justru yang paling penting teman-teman, karena ibarat kata seperti inilah. Minum itu isi itu seperti air kencing, bisa kita katakan kayak gitu. Ketika kita tidak meminum sesuatu, maka ya kita akan susah untuk buang air kecil kan kayak gitu. Nah, maka oleh karena itu kita perlu mengisi tubuh kita dengan minuman-minuman terlebih dahulu. Apa aja minumannya? Nah, nanti kita harus yang di momen ini kita harus memiliki banyak bacaan gitu. Apakah nanti 40 menit itu cukup untuk kita baca? Enggak. Istilahnya kita baca dulu beberapa inilah mengapa teman-teman harus mulai hobi atau rajin membaca, supaya nanti kita punya memori-memori, teori-teori, bahasan atau data-data yang pernah kita baca sudah kita rekam. Jadi nanti ketika kita dibutuhkan untuk menulis sebuah teori, kita bisa menggunakannya di situ. Oke, kita mulai ya. Di sini kita mulai dengan ini nggak masuk 40 menit tadi ya. 40 menit nanti mulainya di sini nanti dimulai. Nah, di sebelum menulis, pertama yang harus kita lakukan adalah untuk belanja literatur. Belanja literatur itu artinya bagaimana kita berburu buku-buku atau bahan bacaan yang berkualitas. Di sini saya bilang, karena ya memang ada banyak buku bacaan dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan, tapi bisa dibilang tidak semuanya itu cukup lah untuk kita gunakan sebagai dasar membuat tulisan yang bagus kayak gitu. Lalu bagaimana cara nanti kita berburu belanja tulisan itu mas? Apa kita pergi ke toko buku dan untuk beli buku dan lain sebagainya, atau bagaimana, atau kita fotokopi di perpus dan lain sebagainya? Nah, terlebih di kondisi pandemi kayak gini mungkin ada banyak keterbatasannya kita untuk mengakses buku. Nah, nanti kita akan melakukannya dengan mencari literatur secara daring atau online kayak gitu. Gimana caranya? Nah, nanti kita akan ada video di situ, nanti silahkan teman-teman cek link di bawahnya untuk materi itu untuk kegiatan mencari literatur kayak gitu. Oke, setelah kita nanti sudah menemukan literatur atau buku bacaan, jurnal dan lain sebagainya, udah teman-teman rasa tepat, nanti teman-teman baca itu. Lah, oke, cara membacanya mungkin teman-teman udah ketemu, minimal kita cari ya 10-15 jurnal lah kayak gitu. Terus teman-teman baca, wah mas itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berhari-hari, apalagi jurnalnya bahasa Inggris. Mungkin teman-teman sering berkata demikian, tapi sebenarnya ada cara teman-teman, bagaimana teman-teman cuma bisa menguasai isi sebuah jurnal atau buku itu tidak lebih dari ya 15-30 menit lah kayak gitu. Gimana caranya? Ya nanti kita akan bahas lagi di video yang selanjutnya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya. Itu yang kedua. Terus ketika teman-teman nanti sudah menguasai cara membacanya tadi,
Nah, tinggal nanti teman-teman disusun hasil bacaan teman-teman nanti disusun menjadi sebuah ya bank data lah, kita bisa juga bank data. Bank data itu nanti bisa teman-teman gunakan kapanpun gitu. Untuk ya ini misalkan ini ada tulisan dari Edward kayak gini, dia mengatakan bahwa misalkan pariwisata itu membawa kesejahteraan karena dia akan membuka lapangan pekerjaan bla 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 kayak gitu. Teman-teman udah, itu adalah hasil review teman-teman terhadap sebuah jurnal tulisan Edward tahun 2000 kayak gitu. Teman-teman terus tulis dan simpan di bank datanya itu nanti ketika teman-teman membutuhkan untuk menulisnya, teman-teman tinggal menggunakan itu tadi, memparafrase tulisan teori tadi, atau menggunakan tadi, atau mengaplikasikan apa yang ditemukan Edward tadi terhadap data yang teman-teman miliki kayak gitu. Nah, oleh karena itu setelah teman-teman membaca tadi, teman-teman tinggal nanti disusun bagaimana cara menyusun apa aja yang teman-teman udah baca kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin ingat ya pepatah kuno bahwa ilmu itu kayak ibarat hewan peliharaan ya, atau hewan gembala. Kita itu harus mengikatnya supaya tidak lepas kemana-mana. Caranya mengikat gimana? Caranya ya dengan menulis kayak gitu. Nah, nanti kita juga belajar bagaimana teman-teman kalau udah membaca dan mereview tadi hasil artikel tadi, kita tulis dengan format yang memudahkan teman-teman untuk memahaminya gitu. Gimana caranya ya nanti kita juga bahas di video yang selanjutnya. Oke. Itu tadi tiga tahap teman-teman sebelum menulis. Cari literatur yang berkualitas, membaca secara cepat atau kita menyebutnya membaca aktif, supaya teman-teman bisa langsung dapat intinya tidak dalam waktu yang lama, cukup singkat ya gitu. Dan setelah mendapatnya, teman-teman menyusunnya menjadi sebuah bank data pengetahuan teman-teman kayak gitu. Oke. Itu adalah kegiatan yang sebelum menulis, dan kegiatan ini saya sarankan untuk teman-teman lakukan setiap hari kayak gitu. Ya, untuk apa ya? Tadi untuk tetap menjaga semangat teman-teman, untuk tetap menjaga kemampuan menganalisa teman-teman, untuk tetap membuat kita menjadi intelektual yang sesungguhnya itu, karena kita tidak lepas dari ilmu yang berkembang dan lain sebagainya gitu. Oke ya. Nah, sekarang baru dimulai bagaimana 40 menit tadi kita gunakan untuk membuat isi yang seperti yang saya contohkan di atas tadi, sependek sekitar 250 sampai 400-an kata. Pertama adalah kita akan membuat argumen utama. Nah, ini karena ini adalah video pertama dan pengenalan singkat, maka saya tidak akan membahasnya secara detail ya. Di sini nanti akan cuma saya sampaikan secara sederhana, secara singkat, supaya teman-teman nanti tidak terlalu banyak apa yang perlu dipelajari gitu ya. Tidak terlalu banyak apa yang perlu teman-teman tidak terlalu banyak informasi yang teman-teman membuat teman-teman nanti bisa bingung kayak gitu. Oke, mulai ya. Di sini kita mulai menulis. Nah, pertama sih mungkin teman-teman ketika di hadapan sebuah kertas kosong dan pena, atau di Microsoft Word, terus teman-teman membuka laptop terus mau menulis, teman-teman gimana? Mungkin teman-teman ada yang melamun, ada yang bingung, terus ada yang memikir gimana caranya, terus tiba-tiba nulis aja. Kayak mungkin teman-teman tahu episode SpongeBob yang disuruh nulis isi sama Nyonya Puff itu, yang sampai habis waktu yang cukup lama tapi hanya bisa menulis satu kata kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengubah cara-cara lama itu yang tadi, yang apa yang ada di terak, terus teman-teman nulis kayak dulu waktu SD mungkin mengarang bebas ya teman-teman kita akan mengubahnya. Kita tidak lagi memakai metode itu. Kita akan mengubahnya menjadi metode yang bisa dibilang cukup teknis dan nanti ada rumus-rumusnya tertentu kayak gitu. Pertama, ya tadi yang seperti saya bilang, kita harus membuat sebuah argumen utama. Seperti yang saya bilang tadi, isi itu kan sebuah tulisan yang memiliki pendapat ya, memiliki posisi. Maka posisinya ya tadi, sebelum kita menulis sebuah isi, kita harus mengetahui posisi atau pendapat yang ingin teman-teman tulis kayak gitu. Oleh karena itu, langkah paling awal dalam membuat isi adalah membuat argumen utama atau membuat pandangannya kayak gitu tadi. Misalkan kita ngobrol aja, kasih contoh soal pembangunan pariwisata kayak gitu ya. Nanti kita akan buat contoh ini sampai akhir. Ada pertanyaan begini, setuju nggak sih pembangunan pariwisata itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat kayak gitu? Nah, kalau udah ada pertanyaan kayak gini kan nanti jawabannya kan bermacam-macam ya. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Mengapa, enggak mengapa. Nah, itu tadi. Pilih salah satu teman-teman untuk dijadikan sebuah argumennya.
Di sini mungkin bisa saya bisa milih misalkan saya tidak teman-teman bisa menulisnya. Saya tidak sepakat bahwa pembangunan pariwisata akan membawa kesejahteraan, karena pada dasarnya pembangunan pariwisata hanya menguntungkan bla 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 dan bla 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 kayak gitu. Itu sudah menjadi sebuah argumen utama yang teman-teman nanti perlu kembangkan. Kan udah jelas ya, berarti teman-teman tidak setuju dengan ada dua alasan kayak gitu, misalkan A dan B. Alasan misalkan saya tidak setuju pembangunan pariwisata membawa kesejahteraan karena dia hanya mendatangkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dan dia justru membawa dampak ekonomi negatif dia justru membuat harga-harga kebutuhan pokok di sekitar daerah itu menjadi mahal. Nah, misalkan ada dua ini, itu adalah sebuah argumen dari tulisan yang nanti bisa teman-teman kembangkan. Oke, udah ada kan satu argumen, lalu kita beranjak ke tahap selanjutnya. Udah ketemu nih argumen itu bisa dikatakan kayak jantungnya dari sebuah tulisan. Oke, kalau udah ada jantung, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Mas? Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita harus membuat kerangka atau outline. Istilahnya kalau teman-teman bisa membayangkan manusia ya outline itu adalah tulang kita, tulang yang membentuk tubuh kita ini. Bayangkan kalau kita ini tanpa tulang, teman-teman, mungkin akan aneh ya bentuknya, karena cuma daging tok gitu. Daging tidak memiliki fondasi untuk melekat. Jadi fungsi kerangka itu sangat penting untuk membentuk sebuah tubuh kita. Sama dalam tulisan, fungsi kerangka itu akan sangat penting untuk membentuk tulisan itu menjadi baik, indah, dan bisa dipahami dengan jelas kayak gitu. Oke, kalau udah nanti membuat kerangka, kayak apa sih kerangkanya? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya juga. Setelah kita membuat kerangka, lalu kerangka itu tadi gampangannya kita nanti membuat pendapat ini dibagi menjadi nanti di bagian paragraf pertama itu nulis apa, kedua nulis apa, ketiga nulis apa, keempat nulis apa. Itu yang dimaksud kerangka tadi. Kalau udah kayak gitu nanti teman-teman akan jelas ini ditulis di mana dan ini ditulis di mana. Tidak lagi mengarang bebas ya, seperti nanti tiba-tiba saya mau masukin ini, habis ini kok harusnya tadi masukin ini, ya kayak gitu. Jadi teman-teman udah harus nyusun tadi, ini di paragraf ini ngomongnya apa, paragraf kedua ngomongnya apa, paragraf ketiga ngomongnya apa, kayak gitu. Di sini juga nanti teman-teman mulai perlu menganalisis sebuah kebutuhan. Jadi misalkan di paragraf pertama teman-teman apa aja sih yang teman-teman butuhkan selain ide utama atau ide pokok tadi. Aku ingin menulis ini kayak gitu. Terus untuk menulis ini nanti aku membutuhkan apa? Nah, di sini dibutuhkan, oleh karena itu di sini ada juga kegiatan itu selain membentuk kerangka, itu adalah mengidentifikasi kebutuhan data dan teori yang teman-teman perlukan untuk menyusun paragraf itu tadi. Masih bingung ya? Masih belum ada gambarnya? Nanti aja kita pengenalan dulu, nanti jangan buru-buru kayak gitu. Oke ya. Nah, ketika udah tadi teman-teman buat kerangka dan juga sudah bikin identifikasi data apa aja dan teori apa aja yang dibutuhkan, nah udah sebenarnya pekerjaan teman-teman udah hampir selesai, udah 60% selesai. Karena ya itu tadi, ketika udah kerangkanya udah jadi kan berarti udah bentuk tengkorak tuh ya. Terus udah ada jantungnya kayak gitu. Nah, kita tinggal melengkapi daging-dagingnya itu mana? Ya tadi, data dan teori yang teman-teman udah diidentifikasi. Di tangan saya butuh daging dengan ketebalan segini. Di dada saya butuh daging dengan ketebalan segini. Di wajah saya butuh daging dengan kontur seperti ini, ya gitu-gitu. Udah teman-teman identifikasi. Nah, tahap selanjutnya adalah tinggal mengisinya, atau kita mulai di sini sebagai tahap menulis. Di sini kita melakukan kalau tadi 60% ya kita perjalanannya, di sini sekitar 30% kita nulis melakukannya. Jadi kita tinggal ngisi aja. Udah ada outline-nya kan. Nah, terus nanti teman-teman tinggal ngisi kalimatnya, tulis kalimatnya, ini kalimatnya diisi gimana. Misalkan tadi di paragraf kedua teman-teman yang mengatakan bahwa pariwisata itu akan mendatangkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Nah, berarti teman-teman yang data yang dibutuhkan adalah berapa sih keuntungan pemilik perusahaan pariwisata di kota X ya gitu. Terus cari teorinya, misalkan teorinya siapa gitu, teorinya Henry gitu yang bilang bahwa memang perusahaan-perusahaan pariwisata lah yang menyedot keuntungan terbesar dari pariwisata itu. Itu kan udah ada identifikasinya ya. Nanti teman-teman tinggal tulis.
tulis saja kayak itu, tulis saja apa yang diajarkan, tulis dulu, nggak usah direvisi, tulis saja semua dulu, diisi semua sampai selesai, sampai penuh, sampai di paragraf terakhir kayak gitu. Udah selesai. Nah sudah, teman nanti akan baru melihat, oh udah jadi sebuah tulisan yang selesai gitu. Apakah sudah sampai sini sudah selesai kegiatan kita? Enggak, masih ada tahap selanjutnya, yaitu tahap 10% dari kegiatan kita yang kita lakukan adalah kita harus mentiriskan tulisan. Ini kayak bikin ini ya, mie instan ya, tiriskan tulisan biar kering dulu. Maksudnya kita seperti mie instan, tulisan kita itu memang perlu ditiriskan, istilahnya kayak kita letakkan dulu, kita kesampingan dulu, jangan dipikir terus menerus, kita letakkan, terus teman-teman silahkan cari refreshing atau cari hiburan sebentar. Itulah mengapa kalau menulis atau kegiatan menulis itu jangan dilakukan di momen-momen deadline ya teman-teman, karena teman-teman nggak akan memiliki momen ini tadi, melakukan meniriskan hasil pekerjaannya dan refreshing. Udah buru, penting udah jadi aja, terus langsung tinggal submit gitu, tahu-tahu besoknya dilihat lagi, oh ada yang salah. Nah ini tadi, ketika udah disiriskan, terus teman-teman udah membuang pikirannya dari tulisan tadi, terus sudah refreshing, terus kembali lagi dibaca. Nah di momen itu teman-teman akan menemukan, oh ada hal yang tidak cocok, misalkan oh kata ini tidak tepat, itu baru nanti kita koreksi perlahan gitu. Udah koreksi, udah bagus, udah kelihatan, oke. Nah terus selanjutnya, nah tulisan itu kan juga bisa diibaratkan sebagai sebuah anak ya teman-teman. Tulisan tanpa judul itu kayak anak tanpa nama, jadi kita harus memberinya judul. Nah dari mana judul yang bagus? Judul yang bagus adalah tinggal teman-teman konversi atau rubah pendapat tadi atau argumen utama yang teman-teman temukan di awal tadi, itu jadi judul aja, biar orang langsung tahu kayak gitu. Berarti tadi pariwisata tidak membawa kesejahteraan karena menguntungkan perusahaan dan membuat harga mahal. Tinggal aja judulnya kayak pariwisata hanya menguntungkan pemilik perusahaan, udah gitu, memiliki perusahaan dan membawa dampak buruk. Nah udah jadi judul tuh kayak gitu, gampangnya kayak gitulah ya. Udah kasih judul, terus dibaca lagi, pelajarinya lagi logika antar kalimat, apakah saling dukung, apakah data ini diletakkan di paragraf pertama itu cocok, atau jangan-jangan data ini lebih baik diletakkan di paragraf kedua kayak gitu. Jadi dibaca lagi, dipahami lagi. Teman-teman di momen itu tidak berposisi sebagai penulis tapi membaca. Silakan teman-teman kritisi tulisan teman-teman sendiri kayak gitu. Oke kan, kalau teman-teman udah merasa udah oke nih, udah perfect menurut teman-teman kayak gitu, sekarang kita adalah momen membutuhkan bantuan dari teman-teman kita atau rekan sejawat yang lain. Teman-teman silahkan bagikan tulisan tadi ke rekanan yang kira-kira ya paham, atau boleh rekan teman-teman yang awam juga boleh, malah coba berikan tulisan kalian ke mereka dan mereka suruh membaca, ditanyai kayak gitu, paham nggak dengan tulisan saya? Misalkan dengan rekan sejawat, mungkin rekan sejawat akan dia bisa langsung memberikan revisi ini kayak gitu. Tapi kalau teman-teman berikan kepada teman yang awam, untuk masyarakat yang lain yang awam, terus dia akan mengatakan saya masih kurang paham mas. Nah ketika dia berkatakan kurang paham itu, terus oke pak, di bagian mana yang kurang paham kayak gitu, yang bagian ini kayak gitu. Nah teman tinggal melakukan mencocokkan atau mengkoreksi dari masukan tadi. Tidak semua masukan perlu teman-teman highlight ya, atau teman-teman terima ya. Bisa jadi satu diterima terus untuk dimasukkan review, tapi bisa jadi teman-teman karena memang tidak cocok, ya udah nggak usah diterima, nggak apa-apa. Terus ya udah, langkahnya adalah revisi, tulis terus sampai teman-teman merasa puas dengan tulisannya itu tadi. Nah itu tadi adalah momen step-step bagaimana cara menulis isi yang seperti saya contohkan tadi. Apakah ini tadi membutuhkan waktu 45 menit? Seperti yang saya bilang, 45 menitnya itu dimulai dari sini, mulai menulis kan, terus dimulai di sini, ini juga 40 menit,
Nah, di sini sampai sini sih. Sampai sini. Konversi argumen jadi judul kayak gini tadi. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu, misalkan masih bisa nih, saya teman-teman udah melakukan tahap 1-2 tadi cuma dalam waktu 25 menit, berarti masih ada 15 menit kan. Nah, bisa sampai sini. Dipelajari lagi kayak gini. Ini bisa kok dalam waktu 40 menit. Kalau cuma 250 kata dengan 5 paragraf, teman-teman pasti bisa. Saya yakin itu. Terlebih teman-teman bisa sudah terbiasa melakukannya. Nah, momen ini ketika tadi isinya digunakan untuk kegiatan yang lebih besar, atau mau disubmit di mana, untuk skripsi atau untuk artikel ilmiah atau untuk PKM dan lain sebagainya. Nah, ini nanti baru dimintakan pendapat teman-teman yang lain kayak gitu ya. Nah, sebenarnya saya bilang tadi ini adalah teknik dasar untuk membuat untuk membuat tulisan yang lebih besar yang lain, seperti skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Saya bilang ketika teman-teman udah menguasai ini, insya Allah lah bisa, teman-teman akan mudah nantinya untuk mengembangkan karya tulis yang lain. Karena memang sebenarnya meskipun sampai disertasi, ya logikanya ya sama aja seperti ini tadi. Ada argumen, ada outline, ada data dan teori yang dibutuhkan, dan lain sebagainya, semua hampir sama. Jadi ketika teman-teman udah bisa menggunakan ini, nanti teman-teman dijamin tidak akan kesusahan untuk melanjutkan karya yang lain gitu. Dan gimana mas cara kita untuk menguasai ini? Teman-teman silahkan untuk melakukan latihan. Cara latihannya gimana? Cara latihannya gampang. Coba teman-teman dalam satu hari cari waktu yang paling senggang. Misalkan pagi misalkan habis bangun sekitar pukul 4 atau pukul 5 kayak gitu. Terus ketika habis beribadah, bagi yang beribadah, terus teman-teman mulai bikin kayak gini tadi. Coba sediakan waktu 40 menit, jangan diganggu oleh gadgetnya dan lain sebagainya, jangan diganggu oleh HP atau atau menulis di kertas juga nggak apa-apa, atau di laptop juga nggak apa-apa. Coba teman-teman tulis 5 paragraf dengan 250 kata dalam waktu 40 menit ini dalam satu setiap pagi. Coba tuh terus berulang-ulang. Lama-lama teman-teman gaya menulis teman-teman akan semakin membaik, akan semakin tajam, dan akan semakin tidak kesusahan nanti untuk membuat satu kalimat yang padu, padan, dan oke lah kayak gitu. Itu nggak kesusahan lagi, nggak langsung berat kayak gitu. Karena ya memang semua keahlian itu akan bisa kita kuasai kalau kita terbiasa menggunakannya, kan kita latih. Itu cuma satu-satunya cara bagaimana agar kita bisa menulis dengan baik dan benar kayak gitu tadi. Itu ya teman-teman, teknik-teknik ini adalah video pertama mengenai bagaimana cara menulis essay pendek ya, yang itu menjadi dasar dari berbagai macam karya tulis lain menurut saya, dan ini paling mudah teman-teman pelajari. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang masih di angkatan awal, di tahun-tahun pertama, untuk mulai membiasakan diri menggunakan latihan ini atau berlatih ini, supaya nanti ketika udah di tahun-tahun akhir teman-teman nggak kesusahan untuk menyusun tugas akhirnya seperti itu. Itu yang paling saya inginkan. Saya juga sangat senang ketika membaca tulisan teman-teman itu menjadi enak gitu loh, tulisannya enak, rapi, dan bisa membuat orang lain itu nggak cuma nggak cuma dosen atau teman yang lain, tapi juga orang awam pun itu dengan mudah membacanya. Itu saya sangat senang kayak gitu, karena itu teman-teman berarti berhasil kayak gitu loh, bagaimana cara membuat tulisan yang baik dan benar kayak gitu tadi. Nah, khususnya untuk teman-teman ilmu sosial ya, menulis itu memang menurut saya itu satu-satunya kemampuan yang teman-teman miliki sih. Maksudnya gimana teman, satu-satunya teman-teman itu adalah salah satu yang paling bisa kita banggakan. Kita ibaratkan aja deh, kalau teman-teman punya kolega di jurusan saintek gitu, mereka akan diakui ketika mereka bisa membuat produk, bisa membuat, misalkan di teknik bisa membuat robot, bisa membuat sistem informasi. Kalau di kimia dia bisa menggunakan
menemukan senyawa baru, biologi bisa membedah apa, mengelab, farmasi bisa membuat obat ya itu. Lalu ilmu sosial apa keahliannya? Orang mungkin akan selalu berkata seperti itu. Tapi saya yakin satu hal yang paling bisa kita banggakan dari di ilmuwan sosial adalah kemampuan tulisannya. Jadi teman-teman bisa membanggakan, ini loh produkku, aku juga bisa kok membuat sesuatu yang bagus, yaitu adalah sebuah tulisan. Yang belum tentu teman-teman di saintek itu juga bisa sebagus di ilmu sosial kayak gitu tadi. Ingat dulu di zaman-zaman awal juga para akademisi itu juga menggunakan tulisan mereka untuk berdebat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mari kita kembali ke masa-masa itu, bagaimana cara kita mengembangkan pengetahuan kayak gitu. Tidak hanya mungkin ada sebagian yang bilang ya kan kita bisa dengan kemampuan public speaking yang bagus dan lain sebagainya. Public speaking memang bisa dibutuhkan, kemampuan mengorganisir masyarakat juga perlu diperlukan, tapi kalau tanpa ada kemampuan menulis yang bagus, bisa dibilang ya ya tidak terlalu penting itu kemampuan itu tadi. Karena sebenarnya kalau teman-teman udah mampu menulis secara bagus, secara terstruktur kayak gini tadi, ada strukturnya ya, lambat laun kemampuan public speaking, kemampuan berbicara teman-teman itu juga akan menjadi lebih bagus. Karena ya udah kita akan terbiasa berbicara atau menyampaikan pendapat secara terorganisir tadi. Karena tadi sering berlatih menulis, jadi apa yang kita akan sampaikan akan sama gitu. Dan itu akan membuat teman-teman bisa dibilang berubah lah menjadi yang lebih analis, lebih analitik, lebih kritis dalam berpikiran kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah mungkin kita bisa ini deh, ada pepatah yang menarik dari seorang kawan itu mengatakan kayak gini. Kita kan sebagai tadi ilmuwan sosial tadi kan salah satu produk yang bisa kita bangun adalah membuat tulisan atau kita menjadi penulis. Nah, penulis itu tuh pada dasarnya itu kayak seorang pengrajin, teman-teman. Pengrajin atau membuat candi lah kita bisa. Tapi kita itu bukan seorang artis atau seniman, pelukis dan lain sebagainya. Loh, apa mas bedanya seorang pengrajin dengan seniman? Nah, pengrajin itu tuh nggak kok bekerja langsung, dia itu bekerjanya sedikit demi sedikit, terus setiap hari dia sedikit menempa dirinya, menempa batu, sedikit demi sedikit membuat relief hingga bisa menjadi sebuah mahakarya, jadi Borobudur, jadi Prambanan, jadi candi mana lagi kayak gitu teman-teman. Itu hanya karena dia tiap hari menempa pelan-pelan kayak gitu. Sedangkan seniman itu bekerja atau dia berkarya ketika dia memperoleh ilham. Nah, terusnya gimana mas? Mungkin teman menyadari ya akhir-akhir ini kita kadang terbalik. Kalau kita disuruh menulis, kita itu berlagak seperti seorang seniman. Teman-teman cuma diem atau cari kemari di tempat ngopi gitu, tunggu inspirasi, aku mau nulis, cari inspirasi dulu kayak gitu. Enggak gitu sebenarnya caranya. Kalau teman-teman udah dapat inspirasi terus baru nulis kayak gitu. Kita nggak gitu, cara bekerja yang lebih tepat atau lebih efisien itu nggak gitu. Caranya tadi, karena kita tiap hari menulis, kita membaca, kita tiap hari mencari literatur tadi, terus apa yang ada di dalam pikiran kita sudah penuh teori dan data dan yang lain, kita tinggal menuangkan ya tadi pelan-pelan ya gitu tadi. Jadi janganlah menjadi seorang seniman kalau dalam momen menulis ya, saya bilang. Kalau sedang nulis, janganlah jadi seorang seniman menunggu inspirasi. Nanti dulu tunggu inspirasi, jangan. Karena ya nanti jadinya tunggu inspirasi sampai dari menit-menit terakhir belum dapat inspirasi, terus akhirnya deadline jadinya berantakan gitu. Nah, mari kita mulai sekarang kita berubah menjadi seorang pengrajin. Kita mulai tiap hari pelan-pelan, sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting terus berjalan secara konsisten ya gitu. Hingga nanti kita bisa menghasilkan sebuah mahakarya kita sendiri. Oke, itu teman-teman di video kali ini, video pertama tentang mengenai menulis essay, pengenalan ya, ini baru pengenalan. Nah, nanti kita akan membahas beberapa yang saya sebutkan tadi, teknik-teknik selanjutnya itu secara lebih lengkap dalam video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan
video ini. Semoga teman-teman senang. Jika teman-teman senang, silahkan bagikan kepada kawan yang lain supaya teman-teman juga bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang lain sedang kesusahan kayak gitu. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.